Sebuah bola hoki akan mengenai wanita ini. Ia dengan sikap memutar badannya ke belakang dan bola itu tidak mengenainya. Bolehlah pacak mak itu. Pria yang memukul bola hoki itu meminta maaf dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Wiwit menjawab tidak apa-apa. Pria itu bertanya siapa namanya. Wiwit pun menjawab dengan anggun. Mengenyam kau Wiwit sengaja mengikuti eskul hoki es untuk melihat Adit si ganteng dan pemberani. Saat lagi pesta, Adit terlihat ada urusan dan pergi meninggalkan rekannya. Wiwit pun mengikutinya dengan tiba-tiba berada di belakang Adit. Wiwit dengan kanji memeluk Adit dengan erat. Sikar waktu mereka tiba di sebuah tempat dan menyuruh Wiwit menunggu di parkiran. Ternyata Adit masuk ke kantor polisi dan menemui seorang ibu-ibu polisi. Ia mengajak ibu itu untuk berkencan dengannya, namun ibu itu menyuruhnya untuk menunggu. Lah, galak sama emak kau nih, Dit. Saat mau duduk, tiba-tiba Wiwit sudah berada di kursi. Adit terkejut. Karena tak sabar, Adit pun mengungkapkan rasa cinta kepada ibu polisi itu. Petugas terkejut, begitupun si Wiwit. Namun ibu polisi menolak cintanya dan pergi meninggalkan Adit. Wiwit yang mendengar Adit menyukai seorang janda jadi kecewa dan galau. Sikar waktu Wiwit mau masuk ke kelas, tiba-tiba seorang cowok datang memeluk Wiwit. Ternyata cowok ini adalah Bayu, teman Wiwit masa kecil di perguruan bela diri. Bayu yang tiba-tiba berada di kelas disuruh Wiwit untuk keluar karena ia bukan mahasiswa. Saat belajar, Wiwit jadi nggak fokus melihat Bayu yang mengintipnya di jendela. Sikar waktu Wiwit keluar dari kelas dan Bayu menghampirinya. Bayu mengajak Wiwit untuk latihan lagi untuk mengasah kemampuan bela dirinya. Namun Wiwit berkata ia tidak lagi menggunakan ilmu bela dirinya. Di perjalanan Wiwit melihat Adit yang sedang mengendarai moge dan membuat Wiwit tersepona. Keesokan harinya, Wiwit terlihat terlambat masuk kelas. Ia buru-buru dengan berlari namun ia tersandung sebuah batu. Karena takut orang lain tersandung juga, ia pun memindahkan batu tersebut. Cowok yang melihat Wiwit kesulitan memindahkan batu itu berinisiatif memindahkan batu itu juga. Namun ia tidak kuat mengangkat batu tersebut. Ia pun pergi meninggalkan Wiwit. Bolehlah Wit, kuat nian kau ngangkat batu itu Singkat waktu Wiwit sampai ke dalam kelas yang sudah memulai pelajaran. Terlihat ada Bayu berada duluan di dalam kelas. Karena Bayu bukan mahasiswa, Wiwit bertanya apa yang ia lakukan di sini. Bayu bilang ia menggantikan posisi Wiwit. Namun karena ngantuk, Bayu pun tidur di dalam kelas. Ia ngorok dan membuat para mahasiswa lain melihatnya. Tak lama kemudian dosen membangunkannya dan meminta Bayu untuk mengulangi apa yang telah diajari. Namun Bayu menjawab ia salah kelas dan keluar meninggalkan kelas itu. Bayu berteriak akan menunggu Wiwit di luar. Cowok ini bisa menangkap lalat dengan sumpit. Tak lama kemudian ia memakannya. Jogok lanang ini. Wiwit mau muntah, namun cowok itu udah keduluan muntah di muka Wiwit. Nah, agok lanang ini ia bernama Bayu. Bayu adalah teman Wiwit masa kecil saat di perguruan bela diri. Ia datang untuk mengajak Wiwit latihan lagi. Namun Wiwit berkata kita sudah dewasa dan hal itu tidak akan mereka lakukan lagi. Wiwit berkata seperti itu karena ia menyukai Adit. Ia ingin terlihat normal agar Adit menyukainya. Suatu momen Wiwit mau latihan hoki es. Namun yang dilihat tim hoki es sedang berantem dengan lawan sparringnya. Pelatih kewalahan. Lalu Wiwit berinisiatif membantu timnya. Ia melempar tim lawan dengan satu tangan. Alangkah kuat kau Cek Wiwit. Satu persatu musuh terpental ke sana kemari. Musuh pun berlari terkincit-kincit.